Suara Grasi FM, The Sound of Life. Shalom, selamat pagi. Kalau Muda Grasi ya, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, saya Leo bersama dengan Kaula Muda Gracia di hari Sabtu ya, tanggal 6 Februari 2021. Dan Anda berada di program Young and Fresh. Pagi Gracia, pagi hari ini kita bersama-sama sampai dengan pukul 10 program firman yang kami kemas untuk Kaula Muda, untuk dewasa muda, untuk remaja. Dan hari Sabtu minggu pertama ini ya, dan Sabtu minggu kedua bersama Pastor Gideon yang kami hadirkan melalui aplikasi Zoom, dan Anda bisa kembali menyimak nanti di YouTube channel Suara Grasi FM setelah program ini selesai. Selamat pagi, Pastor Gideon. Selamat pagi, shalom. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Harus 3 kali ya? Enggak juga. Iya, harus 3 kali. Biar afdol. Biar afdol ya. Pastor Gideon, pagi ini thank you banget ya udah kembali sama-sama banyak ya untuk melayani anak-anak muda semuanya, dan memang perjalanan yang sangat panjang Kaula Muda Gracia di tengah pandemi ya, dan kadang-kadang membuat mungkin bosen gitu ya. Anak-anak remaja biasanya ngapain sih Pastor Gideon? Suka sering keluar gitu ya, padahal ya bosen sekarang kayaknya. Bosan. Apalagi nggak bisa kemana-mana gitu kan. Nggak kemana-mana, ngapel juga susah ya. Yeah. Oke, Pastor Gideon. Pagi hari ini kita punya tema apa? Ini kan bulan Februari katanya bulan penuh cinta. Ya kan? Love gitu ya. Tapi kalau bahas-bahas yang percintaan udah biasa. Nah, udah biasa ya. Mau nanemin pondasinya dulu tentang growing up atau pertumbuhan. Pertumbuhan ya. Dan memang pertumbuhan itu salah satu ciri kehidupan. Kalau orang itu pasti ada pertumbuhan ya, nggak mungkin bayi terus. Iya. Usia 1 hari terus ya, nanti nggak seperti sekarang. Gideon ya, masih kecil ya, masih lucu imut-imut gitu ya. Iya. Oke, Pastor Gideon, kita akan mengawali dengan berdoa. Kita berdua percaya ya, pagi ini biar firman Tuhan yang ditabur semuanya menjadi berkat, dan tentunya buat kita berdua juga supaya Tuhan mengurapi menjadi berkat bagi semua pendengar. Amin. Sampai dengan ujung bumi ya, karena memang kalau dilihat dari traffic streaming, ada beberapa juga pendengar yang dari luar negeri mengakses streaming radio Suara Gracia. Jadi saya percaya tanpa batas gitu ya pelayanan radio, supaya pagi ini waktu Indonesia bagian barat, mungkin zona waktu yang berbeda juga, ada begitu banyak orang yang diberkati. Silakan Pastor Gideon. Amin. Haleluya. Mari kita awali dengan doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus pagi yang luar biasa ini. Bagaimana kami berkumpul Tuhan mendengarkan program Young and Fresh di Radio Suara Gracia. Urapi setiap kami dimanapun berada, terkhusus buat anak-anak muda Tuhan, dimanapun berada, bagi setiap jiwa-jiwamu dimanapun berada Tuhan, di luar negeri maupun di Indonesia maupun di mana berada yang sedang mendengarkan program ini. Tuhan urapi, Tuhan jamah, biar urapan Tuhan mengalir, biar jamahan Tuhan mengalir bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh aplikasi apapun Tuhan, tapi kami terlalu yakin dan percaya, jika kami membuka hati kami, maka pertumbuhan itu akan terjadi dalam hidup kami. Jika kami membuka hati kami, maka padang gurun yang gersang akan menjadi kebun buah-buahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan, sebelum kami menjalankan aktivitas kami maupun kami yang sudah bekerja, kami mau menerima sesuatu yang baru. Kami mau terima minyak yang baru, kami mau terima anggur yang baru daripadamu pagi ini. Fresh anointing daripada Allah Bapa mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pastor Gideon untuk kita bersama-sama. Kaula Muda Gracia, kita menyimak dan mendengarkan. Siapkan hati Anda biar sekali lagi minyak yang baru urapan Tuhan pagi hari ini sampai di dalam kehidupan Anda dan semua anak-anak muda Kaula Muda Gracia ya, semuanya mengalami pertumbuhan, growing up untuk Anda. Oke, silakan Pastor Gideon. Oke, terima kasih banyak Radio Suara Gracia sudah memberikan kesempatan yang luar biasa
hari ini untuk saya memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap anak-anak muda atau siapapun yang mendengarkan. Sebelumnya saya ucapkan shalom buat semuanya yang mendengarkan. Ya, saya di bulan Februari ini, biasanya kan ini adalah bulan-bulan penuh cinta katanya kan. Bulan penuh makna katanya. Waduh, luar biasa nih. Inilah timing-timing yang tepat buat anak muda menyatakan perasaannya. Gila. Di masa-masa PSBB ini, percintaan sedang besar-besarnya nih PSBB. Kangen tak tersampaikan gitu ya. Kangen tak tersampaikan. Mau ke rumah doi mesti swab dulu. Berat ya. Apalagi yang LDR ya, Pastor ya. Aduh, apalagi yang LDR luar biasa berat, ya ampun. Tapi ya namanya cinta itu kan pasti perlu perjuangan. Oke, bukan cinta itu buta, tidak ada ya? cinta. Iya, tidak ada cinta tanpa perjuangan. Tapi teman-teman, saya juga akan membahas tentang ya bulan Februari, bulan Valentine. Ini pasti relate juga ke percintaan, tentang pertumbuhan teman-teman anak muda dimanapun berada. Karena saya mau di tahun 2021 ini setiap siapapun yang mendengarkan program Radio Suara Gracia, biar kita memiliki pondasi yang benar di penghujung akhir zaman ini, agar didapatinya setiap anak-anak Tuhan yang banyak dan siap memang untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi untuk growing up ini, untuk pertumbuhan ini, saya juga dapatkan ini sebenarnya lusa malam yang lalu, tapi baru ini saya sampaikan perdana di pelayanan saya di Young and Fresh, Radio Suara Gracia. Jadi buat teman-teman semua, terkhususnya juga mungkin buat orang tua yang mendengarkan, Tuhan mau bagaimana dalam setiap kehidupan kita mengalami pertumbuhan yang signifikan. Udah tidak bisa seperti tahun-tahun yang lalu, sudah tidak bisa seperti hari-hari kemarin, sudah tidak bisa seperti kemarin juga. Tapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, bukan setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit, Tuhan mau ada satu pertumbuhan buat kehidupan kita, yaitu growing up. Bapak Ibu Saudara, teman-teman dimanapun berada. Karena saya baru aja baca satu buku yang luar biasa, mengatakan demikian, growing old is mandatory, but growing up is optional. Ini buku bagus banget dari Carol Bryan. Dan ini tepat banget menggambarkan situasi akhir-akhir ini. Kenapa? Banyak anak Tuhan takut. Banyak anak Tuhan karena pandemi ini takut. Banyak anak-anak Tuhan yang khawatirnya sudah berlebihan. Banyak anak-anak Tuhan yang, udah banyak alasan banget. Bahkan sampai mau ibadah online aja banyak sekali alasannya. Karena kuota lah, karena inilah, karena satu dan lain hal lah, sinyal lah. Dan Tuhan mau sekarang buat setiap anak-anak Tuhan, jika kita benar-benar siap dan cinta Tuhan sungguh-sungguh, biar ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Khususnya buat anak-anak muda, karena ini program yang Fresh. Program anak muda juga. Jadi buat setiap anak-anak muda, bagaimana dari kehidupanmu dulu, dari kehidupan lu semua, lu bisa tanemin pondasi supaya pertumbuhannya itu bagus. Satu pohon yang matang, satu pohon yang menghasilkan buah yang terbaik, itu karena ada bibit unggul. Iya, setuju. Itu karena ada bibit yang bagus. Nah, dalam kehidupan kita, dengan pertumbuhan kita yang seperti ini, itu semua pasti dimulai dari bibitnya. Dari kehidupan kita, kenapa kita bisa punya pikiran seperti ini, bagaimana kita bisa punya perasaan demikian, itu semua tergantung bibitnya, teman-teman. Bahkan sampai kita mungkin sebesar ini pun, sampai kita seusia dewasa pun, itu semua tergantung bibitnya dari awal. Nah, makanya banyak anak muda yang, sorry to say, salah menanamkan bibit. Salah menanamkan pondasi. Makanya banyak anak muda yang kecewa. Banyak anak muda yang sulit sekali bertumbuh, cuma karena salah bibitnya. Tapi bagi setiap muda yang mendengarkan sekarang, buat lu semua nih, yang mendengarkan hari ini, yang mau berubah, yang mau bertumbuh, yang mau berbuah, selagi masih diberikan nafas, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Selagi masih ada nafas, inilah waktunya untuk kita ganti bibit kita kepada bibit Kristus. Bibit dunia harus kita buang, manusia lama kita, biar kita ganti bibit Kristus. Agar apa? Agar ada pertumbuhan yang signifikan dan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Pandemi ini kita nggak tahu kapan selesai. Banyak yang prediksi ini, itu. Tapi pandemi ini bisa dihentikan oleh setiap anak-anak Tuhan yang kuat. Pandemi ini bisa dihentikan oleh setiap prajurit-prajurit Kristus yang kuat. Tapi pertanyaannya sekarang, banyak anak Tuhan yang ketakutan. Bukan menjadi kekuatan, tapi menjadi ketakutan.
Yeah. Pandemi ini ada membuat anak-anak Tuhan bukannya semakin kuat di dalam Tuhan, tapi melainkan semakin takut oleh situasi dan keadaan. Yes. Makanya ada pujian berkata, in every situation, in every condition, you are all that matters. Di setiap situasi, di setiap kondisi, biar Tuhan yang jadi utama. Kalau Tuhan yang jadi utama dalam kehidupan kita, setiap anak-anak muda, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita, tapi menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Amin. Apapun itu, bukan hanya pandemi, jodoh mungkin, masa depan, pekerjaan, apapun itu. Makanya saya bilang, nanti kita masuk di ayat. Yeah. Ini baru prolog, teman-teman. Saya udah menyiapkan 899 ayat buat kita bahas hari ini. Wow. Wah. Bercanda ya. Jadi gini, teman-teman. Bagaimana dalam kehidupan kita ini, makanya saya selalu bilang, jangan punya rencana apapun selain rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan punya rencana, lu jangan buat rencana setinggi apapun kalau memang bukan Tuhan yang jadi utama dalam kehidupan kita. Kenapa kita suka kecewa? Kenapa sih Tuhan rencana gue nggak pernah terjadi? Tuhan tuh baik. Kenapa rencana yang kita buat tidak terjadi? Supaya hidup kita tidak hancur akan rencana kita. Jadi supaya rencana kita itu tidak membunuhkan iman kita, teman-teman. Kadang rencana kita itu hanya berdasarkan dari keinginan. Makanya di firman Tuhan berkatakan, Tuhan yang lalu tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, makanya bagaimana supaya pertumbuhan signifikan itu terjadi dalam kehidupan kita? Jangan punya rencana lain selain rencananya Tuhan dulu yang utama buat kehidupan kita. Kalau kamu sudah punya rencana lain dan itu tidak terlaksana, kamu akan kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kamu sudah punya rencana dan kamu kecewa sama Tuhan, Tuhan baik buat kehidupanmu. Agar apa? Bukan agar rencana kamu tidak membunuhkan kamu, tapi biar rencana Tuhan yang menghidupkan kehidupanmu. Itu yang paling utama yang harus kita pegang hari-hari ini, teman-teman. Dan itu akan membawa kita kepada pertumbuhan. Nah, bibitnya mulai diganti nih. Bibit itu dimulai dari mana? Dari pikiran. Baru muncul ke perasaan. Lah, lu kalau jatuh cinta sama orang, coba bayangin. Semua pasti dari mata, baru turun ke hati. Gak mungkin dari hati. Masa, gila nih. Gak mungkin. Pasti buka mata dulu, lihat dulu. Klise banget gitu ya, kalau bilang kita dari hati gitu ya. Bener gak, Peter? Iya, makanya klise banget. Semua tuh dari mata. Lu lihat cewek, ih gila cantik. Gue jatuh cinta. Semua tuh dimulai dari mata. Dari mata, baru turun ke hati. Makanya ada lagu kan, dari mata baru turun ke hati. Nah, semua pertumbuhan tuh kayak gitu, teman-teman. Semua dimulai dari pikiran. Dan tumbuh di perasaan. Dan itu akan merubah tingkah laku kehidupan kita. Nah, makanya ada ayat. Sekarang kita bahas ayat. 1 Korintus 14 ayat 20. Saya bacakan. 1 Korintus 14 ayat 20, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Maksudnya apa? Biar lebih jelas lagi, teman-teman. Saya akan bahas dalam versi BIMK-nya. Saudara-saudara, janganlah berpikir seperti anak-anak. Dalam hal kejahatan, hendaklah kalian tetap seperti anak kecil. Tetapi dalam pemikiran, hendaklah kalian menjadi orang yang dewasa. Jadi Tuhan mau supaya growing up itu dalam kehidupan kita, semuanya dari mana? Pemikiran. Dari pikiran yang saya tadi bilang tadi. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Tetapi dewasalah dalam pemikiran. Kenapa di sini ada kata-kata jadilah anak-anak dalam kejahatan? Yang artinya apa? Kita ini hidup dalam dunia yang jahat, teman-teman. Ya kan, apalagi di masa pandemi ini, pasti kalian berpikir, wah ini jahat banget dunia nih. Yang ada begini, wah ini dalam kejahatan. Tapi biarlah kita hidup di dunia ini sama seperti anak kecil. Loh, kenapa seperti anak kecil? Anak kecil itu, kalau di dalam kejahatan, dia ngapain? Anak kecil itu kalau lagi dalam bahaya, dia ngapain? Kalau anak kecil dalam bahaya, waktu saya masih kecil, terus saya dalam bahaya, saya bukan ketawa. Hahaha, hihihi. Tapi, cari orang tua. Waktu saya lagi mati lampu, saya ingat sekali waktu kecil mati lampu. Yang paling saya lakukan pertama kali adalah teriak. Papa, mama, tolong. Papa, mama, tolong. Papa, mama, tolong.
Dion takut, aku takut gitu. Nah, Tuhan mau kita ini lagi hidup dalam kejahatan. Tuhan mau kita seperti anak kecil. Tetapi dewasa dalam pemikiran. Maksudnya seperti anak kecil itu apa? Hati kita. Bagaimana kita hidup dalam kejahatan ini? Kita seperti anak kecil. Kita tahu nih, setiap hari ini dalam masa bahaya. Kita tahu nih, setiap detik, setiap menit, setiap jam, kita ini dalam masa bahaya. Kenapa? Karena iblis mengintimidasi kita tuh 24 jam. Dia nggak pernah tertidur. Tapi Tuhan mau di dalam masa kejahatan ini, dalam bahaya ini, kita seperti anak kecil yang selalu merindukan Bapa, yang selalu mencari Tuhan. Dan saya yakin, kalau kita terbangun ini, maka ada pertumbuhan yang membuat kita seperti orang dewasa dalam pemikiran, dalam perasaan. Maka rencana Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka tidak ada rencana yang lain, teman-teman. Semuanya kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Tidak ada ketakutan, tapi ada kekuatan. Tidak ada kekhawatiran, tapi ada kebaikan Tuhan. Tidak hal yang membuat kita panik, tapi ada urapan Allah selalu dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan mau. Salah satu contoh di Alkitab siapa, teman-teman? Yusuf. Kenapa saya bilang Yusuf? Yusuf itu paling disayang banget sama bapaknya. Siapa nama bapak Yusuf? Bukan Pak Mansur. Ya, Yakub. Bukan Pak Andi, bukan Pak Budi, tapi Yakub, teman-teman. Ya, Bapak Yusuf namanya Yakub, sayang banget sama Yusuf. Dia paling dispesialkan dari semua anak-anaknya yang dibikinin jubah cuma satu. Siapa? Yusuf. Sayang banget sama Yusuf. Tapi teman-teman, salah satu yang membuat Yusuf bisa bertumbuh dalam pemikiran, dalam dewasa, di masa mudanya, dia bisa menjadi orang kedua terpenting di Mesir. Kenapa? Karena proses kehidupan. Pada waktu Yusuf masih tinggal di tengah-tengah keluarganya, pada waktu Yusuf masih tinggal bersama bapaknya, dia bukan orang dewasa. Why? Karena dimanja. Apa yang dia butuhkan ada, apa yang dia nggak butuhkan disediakan. Dia paling dimanja. Bahkan bapaknya membuatkan jubah yang terbaik buat Yusuf. Cuma buat Yusuf. Tapi satu proses terjadi buat kehidupan Yusuf. Bagaimana dia harus dimasukkan ke sumur. Bagaimana dia harus dijadikan budak. Dan bagaimana dia harus mengalami tekanan dalam masalah. Bagaimana dia harus difitnah oleh Tante Pot atau Tante Potifar, teman-teman. Pada waktu itu. Tapi itu dia jalani bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena proses kehidupan. Karena pengalaman hidup. Dari dia dibuang ke sumur. Sampai dia menjadi dua orang terpenting di Mesir. Pada waktu itu dia masih muda. Kenapa? Pemikirannya dewasa. Waktu itu dia sadar. Waktu aku masih tinggal bersama bapakku. Aku seperti anak kecil. Aku manja. Aku tidak dewasa dalam pemikiran. Tapi waktu proses terjadi, teman-teman. Luar biasa kan? Saya mau kasih tahu sama teman-teman semua. Yusuf tuh dapat mimpi-mimpi yang hebat loh. Pada waktu itu ada lumbung-lumbung padi, ya kan, di tengah-tengahnya dia, yang artinya apa? Kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Wah, ada bulan, bintang, matahari, semuanya sujud menyembah Yusuf. Sebelum dia dibuang ke sumur. Mimpi dari Tuhan kan begitu luar biasa kan? Wah, sampai dia udah punya planning yang lain dalam kehidupannya. Tapi itu Tuhan tidak izinkan buat kehidupan Yusuf. Agar rencana Tuhan terjadi buat kehidupan Yusuf, dia harus mengalami proses kedewasaan. Dan ini yang saya mau bicarakan sama teman-teman semua. Kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tanpa masalah bisa buat kita terbuai dan sulit berkembang. Anak muda, penyakit anak muda cuma satu sekarang. Penyakit anak-anak muda cuma satu sekarang. Zona nyaman. Sudah nyaman. Siapapun kalian sudah nyaman. Sekolah di rumah, kuliah di rumah, semuanya ada, fasilitas ada, disediakan. Kita sudah aman dan sangat nyaman, teman-teman. Mau off-can pun no problem. Guru nggak akan marah. Kita pun nggak pakai seragam, no problem, teman-teman. Kita pun kalau ulangan, udahlah nggak ada yang lihat. Lagi ujian kampus, udahlah nggak ada yang lihat, open book aja. Padahal temanya ujian. Kalian coba bayangkan. Terus kalian berdoa, aku percaya rencana Tuhan terjadi atasku luar biasa. Tapi kehidupan kita sehari-hari tidak menggenapi rencana Tuhan. Sekolah online males-malesan, kuliah online males-malesan, lagi ujian open book, padahal temanya ujian. Nah, kondisi yang seperti inilah yang membuat kehidupan kita sulit bertumbuh, teman-teman. Sulit sekali bertumbuh. Sangat sulit, teman-teman. Karena apa? Karena keamanan tanpa masalah membuat kita sulit berkembang, teman-teman.
Tanpa kita mengalami proses, tanpa kita mengalami proses yang dari Tuhan, itu akan sulit ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Coba deh teman-teman tanya sama orang tua teman-teman. Di sini saya lagi siaran bareng Bang Leo misalkan. Pasti kalau saya cerita, Bang, gimana sih masa lalu Abang dulu waktu masih sekolah, terus bisa kuliah, terus bisa seperti ini. Bagaimana sih, Bang? Saya yakin pasti jawabannya sederhana. Waduh, Git, penuh perjuangan yang luar biasa. Iya. Coba teman-teman tanya ke orang tua teman-teman. Coba teman-teman tanya, Pah, Mah, kenapa sih Papa sama Mama bisa seperti ini? Semuanya karena perjuangan yang luar biasa. Kalau orang tua kita berhasil, orang tua kita bisa nafkahin kita, olahin kita berhasil. Tapi kita jangan jadi anak gampangan, tapi biarlah kita dewasa secara pemikiran. Bagaimana jangan terlalu nyaman, ayo out from comfort zone supaya pertumbuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti orang pacaran, lu sama cewek lu ngajak makan jamblang. Hari kedua jamblang, hari ketiga lengko, hari keempat jamblang, hari kelima lengko, hari keenam jamblang, hari ketujuh lengko, bosen, putus. Tapi coba di variasi gitu, di tempat A, di tempat B, tempat C, tempat D. Saya yakin langgeng sampai akhir. Kenapa? Karena kamu mau menumbuhkan cintamu sama pasangan kamu. Jadi kamu harus tahu nih something spesialnya apa nih. Kamu harus tahu nih ketertarikan dia nih apa nih. Udah kayak pakar cinta nggak gue nih? Gitu teman-teman. Jadi sama Tuhan pun seperti itu. Kalau kamu nggak pernah berdoa, kamu nggak pernah baca Alkitab, lu males banget untuk membangun hubungan intim sama Tuhan, lu males banget mengenal Tuhan, yang nggak akan ada pertumbuhan. Gini, saya punya teman, teman-teman. Saya punya teman, anak pengusaha kaya banget. Di Semarang. Luar biasa. Pengusaha kaya banget. Dia kalau minta apa aja jadi. Waktu 2 tahun lalu, dia minta bus. Bayangin, kurang kerjaan. Minta bus dikasih. Sama orang tuanya loh, gila. Minta bus, dikasih. Untuk apa? Cuma untuk main aja sama teman-temannya. Dikasih, kurang kerjaan emang. Ya saking orang kaya sih. Sampai satu ketika, ayahnya sudah semakin bertambah usia, anaknya ini dipersiapkan untuk melanjutkan usahanya, teman-teman. Dalam jangka waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya, usaha yang orang tuanya rintis dari nol, hancur seketika. Orang tuanya udah rintis sampai sukses, sampai bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri. Waktu anak yang pegang, hancur seketika. Kenapa? Nyaman. Aman. Serasa hidupnya tanpa masalah. Siapapun kamu. Saya orang ini sederhana. Saya banyak sekali masalahnya. Jangan orang sederhana. Orang konglomerat pun banyak sekali masalahnya. Semuanya tuh sama. Kitanya aja yang nggak tahu. Kitanya aja yang suka meratapi diri sendiri. Melihat. Tapi coba kalau kita mau... Makanya aku tuh bilang hari ini, ayo nak, dewasalah secara pemikiran. Tuhan bilang di 1 Korintus 14 ayat 20, tetapi ayo dewasa dalam pemikiran. Kalau kita bisa dewasa dalam pemikiran, Filipi 2 ayat 5 teman-teman. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau pemikiran kita sudah dewasa, kalau kita semua sudah dewasa dalam kehidupan kita, pikiran dan perasaan Kristus ada dalam hidup kita. Bukan Gideon lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itulah sebuah goal final dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana setiap ada proses, setiap ada masalah, mungkin rencana gua Tuhan, kenapa ini begini, kenapa gua putus sama dia, kenapa keluarga gua harus begini. Percayalah ada rencana Tuhan yang paling luar biasa buat kehidupanmu. Amin. Tuhan lagi hancurkan rencanamu supaya rencanamu tidak menghancurkan hidupmu. Tuhan lagi lucuti keinginanmu supaya keinginanmu tidak menghancurkan hidupmu. Biar rencana Tuhan lu ada buat kehidupanmu. Dan itu terjadi buat kalian berada dimanapun. Dan itu yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita, teman-teman. Amin. Don't have a planning anything, punya rencana apapun. Rencana itu bagaimana kita terus membangun hubungan intim sama Tuhan. Coba bahwa rencana kita hanya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Masa Tuhan juga nggak akan memberi yang terbaik buat kehidupan anak-anaknya?
Jadilah seperti anak kecil waktu dalam bahaya. Kita ini dalam bahaya, teman-teman. Pandemi ini dalam bahaya. Semua usaha dari kalangan manapun itu turun, teman-teman. Turun, teman-teman. Ini lagi dalam bahaya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi biarlah kita seperti anak kecil yang dalam bahaya. Setiap saat dia selalu mencari orang tuanya. Buat setiap lu dimanapun lu berada. Kalau lu punya pasangan, kalau lu baru mau ditembak nih bulan Februari ini nih, bulan penuh cinta, misalkan sama cowok, jangan langsung diterima. Dan jangan pernah bilang, nanti ya aku kasih jawabannya besok. Langsung skak tengah jalan. Lu sehari berdoa berapa lama? Lu sehari baca firman atau enggak? Lu saat teduh atau enggak? Itu udah harga mutlak, teman-teman. Pasti nanti hubunganmu sampai di pernikahan itu akan langgeng sampai kakek nenek. Tapi sekarang anak muda, baru bawa mobil dikit, keblinger. Baru bawa motor bagus dikit, udah keseleo matanya kemana-mana. Jangan. Percuma, pacaran itu bukan buat membuang waktu, tapi pacaran itu mempersiapkan kalian kepada pernikahan. Jadi buat setiap kita nih di bulan Februari ini, cari jodoh yang dewasa dalam pemikiran. Saya punya temen ya, aduh, cowok gue childish ya, minta ampun. Kekanak-kanakan, aduh, gue capek teman-teman. Makanya nih, lagi bulan-bulan penuh cinta. Buat kalian lagi PDKT, buat perempuan, buat kaum-kaum Hawa dimanapun berada. Ini adalah bulan-bulan bagaimana kaum Adam akan mempersiapkan buket yang terbaik untuk kalian. Ini adalah bulan di mana kaum-kaum Adam akan membeli coklat berkilo-kilo untuk kalian. Sekuintal ya. Persiapkan diri kalian baik-baik. Kalau bisa doa puasa Ester 3 hari, 3 malam lah. Untuk jawaban dari Tuhan. Gimana Tuhan? Tapi saya yakin dan percaya bagi setiap anak muda, kalian tanam nih. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Wah, ini berarti cowok ini enggak. Masih belajar. Makanya saya mau mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama belajar. Untuk dewasa. Bangun dulu hubungan dengan Tuhan. Bangun dulu pengenalan akan Tuhan. Saya yakin dan percaya masa depanmu, Yeremia 29 ayat 11, rencana Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Kalau Tuhan sudah berjanji demikian, jangan bikin rencana lain. Itu aja rencana Tuhan, hidupi rencana Tuhan, pasti lebih dahsyat dari rencanamu. Tidak akan ada kekecewaan, teman-teman. Tidak akan ada kekecewaan. Kenapa? Karena kita pemikirannya dewasa. Jadi yang Tuhan mau hari ini, biarlah kita seperti Yusuf. Mungkin lagi dalam proses, mungkin lagi dalam masalah, mungkin lagi dalam sesuatu yang gak enak. Tapi percaya deh, percaya. Rencana Tuhan itu pasti terbaik. Proses masalah itu adalah satu batu loncatan buat kehidupanmu. Supaya kamu dewasa secara rohani, secara jasmani. Ketika kamu dewasa dan kamu sudah mulai merasakan Tuhan ada dalam kehidupanmu, itu sesuatu hal yang luar biasa. Berkat yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Bagaimana kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau kasih statement teman-teman, buat teman-teman semua, bagi setiap yang mendengarkan. Kegagalan hidup kita dalam dunia ini bukan karena omset kita turun. Kegagalan dalam hidup kita di dunia ini bukan karena usaha kita bangkrut. Buat anak muda, kegagalan hidup kita dalam dunia ini bukan karena kita gagal menikah, gagal berpasangan, gagal dalam jodoh, gagal dalam apapun, gagal dalam pendidikan, mungkin ada yang pernah tinggal kelas. Itu bukan satu kegagalan dalam hidupmu, tapi kegagalan dalam hidup kita yang paling besar adalah bagaimana dalam setiap hari kehidupan kita tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu adalah berkat dan mujizat yang luar biasa daripada apapun juga, dari materi, dari segala hal yang berbau-bau dunia ini. Tapi kalau kamu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kamu akan menjadi seperti Zakeus, bagaimana hidupmu diubahkan. Kamu akan menjadi perempuan Samaria, bagaimana kamu akan menjadi penginjil yang luar biasa. Satu kota, bahkan satu negara diselamatkan. Amin. Kamu akan menjadi seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Makanya sama-sama ayo teman-teman, kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, agar pemikiran kita diubahkan menjadi pemikiran yang dewasa. Maka perubahan, pertumbuhan, dan perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan takut, ubah ketakutan jadi kekuatan. Ubah kekhawatiran jadi kebaikan. Mari kita ubah kepanikan menjadi urapan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Oke.
Kalau ada Gracia dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya, kita telah mendengarkan satu perenungan tentang growing up ya. Uh, Tadi Pastor Gideon sudah men-sharekan firman Tuhan secara jelas. Terkadang mungkin kalau muda Gracia merasa bahwa saya memiliki benih yang salah, benih yang tidak unggul, Pastor Gideon ya. Mungkin sering merasakan seperti itu, tetapi ketika tadi bilang bahwa semuanya itu berasal dari pikiran kita. Pikiran yang mungkin akan mengkontaminasi segala perbuatan, dan pada akhirnya benih itu ketika kita merasa benih itu tidak baik, tidak unggul, ya itu lama-lama akan mati gitu ya. Tetapi saya percaya Pastor Gideon tadi bilang bahwa ketika kita mungkin merasa benih kita kurang baik, tetapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang akan sanggup mengubahkan benih tersebut perlahan dan menuju sebuah pertumbuhan. Pertanyaannya Pastor Gideon begini, sebelum kita doakan juga untuk seluruh pendengar ya, bagaimana caranya membedakan rencana Tuhan dan rencana kita. Kalau rencana kita gampang gitu ya. Rencana kita tuh biasanya lebih identik dengan kepengenan kita, mimpi kita tuh apa gitu ya. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa itu sejalan dengan rencana Tuhan. Ada yang bilang, yang penting kamu ketika menjalankan ada rasa damai sejahtera. Tetapi satu sisi yang lain, ketika hati kita condong dengan sesuatu hal, gitu ya, misalnya kita pengen mobil gitu ya, hati kita udah condong gitu ya ke arah sana, dan itu akan membuat kita ini tidak netral. Gimana, Pastor Gideon, untuk yang seperti ini? Untuk membedakan rencana Tuhan dan rencana kita itu cuma satu. Cuma satu, teman-teman. Bagaimana kita ini bisa mematikan setiap keinginan atau kedagingan dalam kehidupan kita. Untuk membedakan rencana Tuhan dan rencana kita adalah bagaimana kita udah nggak ada rencana lain selain Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Okay. Bagaimana supaya kadang rencana kita itu seperti list makanan yang ditulis satu persatu. Coba setiap mau buat rencana, Mas ada salah nggak sih kalau buat rencana? Nggak salah. Mungkin kalian punya rencana resolusi lah. Yeah. Resolusi kalian tulis, apalagi ini masih awal tahun, kalian tulis di situ. Setelah kalian tulis, coba kalian doakan. Kalian doakan, kalau memang ada jawaban dari Tuhan, oh ini mah rencana kamu, bukan rencanaku. Ya memang. Karena semuanya kita yang tulis. Semuanya keinginan kita. Tapi kalau mau nulis rencana, itu doa dulu, tanya Tuhan. Tuhan, apa rencanamu buat kehidupanku yang harus aku lakukan? Bukan rencanaku, aku taruh di tanganmu dan engkau harus lakukan. Siapa yang nyuruh-nyuruh Tuhan? Tapi biarlah Tuhan, apa rencanamu buat kehidupanku akan aku tulis. Dan Roh Kudus tolong mampukan aku. Bukan kita nulis semua rencana Tuhan. Ini rencanaku Tuhan terang. Menggenapi dalam nama Yesus. Ya kalau memang ada yang digenapi, puji Tuhan. Memang itu berarti rencana Tuhan buat hidupmu. Tapi kalau ada yang tidak tergenapi, jangan kecewa. Nah makanya anak muda banyak yang tidak bertumbuh karena kecewa. Oke. Ekspektasi terlalu besar. Kecewa sekali. Makanya ganti rencana. Benar. Mungkin ekspektasi terlalu tinggi ya. Misalkan udah dinulis rencana, tahun ini aku bisa mendapat sport car. Dan Tuhan tidak dan itu tidak terjadi buat kehidupanmu. Terus kamu, wah Tuhan jahat banget sih, berarti Tuhan tuh nggak ada. Nah yang lebih bahaya lagi, orang itu sampai nggak percaya Tuhan. Ada loh. Makanya saya bilang jangan punya rencana lain biar kamu nggak kecewa. Sampai nggak percaya, wah Tuhan nggak ada, bohong. Orang sport car-nya juga ini, gue udah kerja mati-matian, gue udah doa sungguh-sungguh, tapi nggak ada sport car. Tuhan tuh baik. Di Indonesia ini, kalau kamu beli salah satu sport car yang terbaik, itu salah. Kecuali kamu tinggal di luar negeri. Sport car itu beda dengan mobil yang lain. Kalau sport car itu harus ngebut dulu baru mesinnya dingin. Kalau dia lambat mesinnya panas. Di Indonesia banyak kali lampu merah dan kemacetan. Dan jalan berlubang. Bisa. Jalan berlubang.
Iya. Tuhan baik, supaya kamu jangan kemakan biaya banyak. Nanti pasti Tuhan kasih yang terbaik buat kehidupanmu. Terkadang rencana kita itu baik menurut kita, tapi rencana Tuhan sudah sungguh luar biasa terbaik buat kehidupan kita. Makanya diganti teman-teman. Jangan rencana kita yang kita tulis. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan buat kehidupan kita yang kita tulis dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan hidupku menggenapi firman-Mu. Yeah. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Itu baru dinamakan rencana Tuhan buat kehidupan kita. Dan kita laksanakan buat kehidupan kita, teman-teman. Baik. Oke, dan kalau Muda Gracia mungkin yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, kita masih punya beberapa menit ke depan sebelum Pastor Gideon mendoakan seluruh kaula Muda Gracia di tengah pergumulan juga ya. Dan memang situasi dan kondisi tidak mudah sebenarnya di hari-hari ke depan, bahkan mungkin ada begitu banyak kaula Muda Gracia sudah merasakan dampak yang ada ya. Tapi tetap percaya, tetap bertumbuh di dalam Tuhan ya. Baik, Pastor Gideon, kita akan dengarkan satu buah lagu pujian terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan mendoakan seluruh pendengar. Masih bersama dengan Pastor Gideon, pagi hari ini kita sudah di bagian akhir dari program Young and Fresh, dan Anda kembali bisa mendengarkan program Young and Fresh lewat YouTube channel Suara Gerasi FM Cirebon. Setelah program ini, Anda kembali bisa menyaksikan, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, dan bagikan, sharekan, supaya teman-teman kaula Muda Gerasi semuanya diberkati dengan program ini, dan bagi kaula Muda Gerasi bisa kembali mendengarkan lewat Spotify, lewat podcast yang kami hadirkan lewat Suara Gerasi FM ya, lewat aplikasi Breaker, kemudian bisa lewat aplikasi Spotify, Anda bisa mendengarkan podcast Young and Fresh ya. Ketik saja Suara Gerasi FM, di situ ada program Young and Fresh yang kami hadirkan untuk kaula Muda Gracianya. Baik, Pastor Gideon, pagi hari ini kita akan doakan seluruh kaula Muda Gracia, tentunya semua berharap bisa selalu bertumbuh, sekalipun memang tantangan tidak mudah di hari-hari ke depan. Tetapi kita doakan tidak ada yang kalah, tidak ada yang berhenti di tengah jalan, tidak ada yang mogok, tidak ada yang uring-uringan gitu ya. Semuanya mengalami pertumbuhan. Silakan, Pastor Gideon. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat selalu yang setia mendengarkan program yang Enfresh. Anak-anak muda yang cinta Tuhan, anak-anak muda pasukan-pasukan Tuhan yang luar biasa. Saya selalu berdoa bukan hanya pada waktu program yang Enfresh berjalan, tapi setiap hari dalam jam doa saya selalu mendoakan bagaimana setiap anak-anak muda Suara Gracia, keluarga besar Radio Suara Gracia, selalu menjadi apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rencanakan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada closing statement dalam kehidupan buat kita siang ini. Saya berkata bagaimana jangan takut, jangan khawatir tentang apapun juga, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masa pandemi ini membuat orang banyak takut, tapi Tuhan berkata jangan takut Bapak Ibu Saudara, teman-teman dimanapun berada, Tuhan selalu ada buat kita. Dia omnipresent, Dia selalu hadir. Ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, ketika kita berdoa menyembah Tuhan, waktu kita memanggil Dia, hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sebatas hubungan jarak jauh, tapi hubungan kita dengan Tuhan adalah Bapa dan anak. Kita ini anak yang hidup dalam masa bahaya. Ayo, biar kita terus mencari Bapa. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, dalam kehidupan kami. Begitu luar biasa kasih-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu terus mengalir. Biar minyak yang baru, anggur yang baru terus mengalir buat kehidupan kami. Urapi terus keluarga besar Suara Gracia dimanapun berada Bapa. Kaulah muda yang Enfresh, kaulah muda Gracia Tuhan. Urapi Tuhan jamah. Biar urapan-Mu terus mengalir. Membawa kami kepada pertumbuhan dan buah yang baik Tuhan. Dan perubahan dalam kehidupan kami. Biar ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Bukan rencana kami Tuhan, tapi biarlah rencana yang Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Karena kami terlalu yakin dan percaya rancangan yang ada pada Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Rencana yang luar biasa buat setiap kehidupan kami.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hadapi bulan Februari dengan terus mengucap syukur. Kami hadapi tahun 2021 ini terus dengan ucapan syukur. Karena ada mujizat dalam mengucap syukur. Ada sesuatu perkara yang besar kalau kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Bapak. Urapi terus Radio Suara Gracia yang telah menjadi sarana luar biasa buat umat Kristiani dimanapun berada. Bagi setiap kami. Terus urapi radio ini Tuhan dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru. Seluruh pembina, atasan, staf, kru yang ada, para pelayan-pelayanmu Tuhan, urapi Tuhan jamah setiap program-program dari hari Senin sampai hari Minggu, biar urapan Tuhan mengalir Tuhan buat Radio Suara Gracia ini Tuhan. Malaikat penjagaanmu menjaga setiap sudut, setiap tiang, setiap benteng yang ada Tuhan. Urapi terus Bapak, dijauhkan dari segala virus-virus apapun di dalam radio ini dan kepada seluruh staf kru yang ada Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu. Biar Engkau yang semakin besar dan kami yang semakin rendah Tuhan. Less of me and more of you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, Pastor Gideon, terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu, apalagi bulan Februari ya. Mudah-mudahan ada begitu banyak bunga, coklat gitu ya. Pastor Gideon ya. Dari anak-anak remaja ya. Saya tunggu dari Suara Gracia. Oh, siap, nanti ya. Kita kirim setangkai bunga ya. Mau mawar atau apa nih? Nanti saya petik dulu ya. Sambil nyanyi lagu dong, sekuntum mawar merah. Waduh, itu jangan ya. Itu iramanya agak gimana gitu ya. Pastor Gideon mungkin ada yang belum kenal, ada yang belum tahu, mungkin pagi ini ada yang baru bergabung di program yang Enfresh, bisa memperkenalkan diri lebih dekat, apalagi kalau mungkin pagi ini mereka ingin tahu gitu ya, pelayanan di mana juga, supaya ke depannya ya ketika melayani di hari Sabtu, minggu pertama dan kedua, di yang Enfresh semakin lebih mengenal lagi gitu. Silakan Pastor Gideon. Amin. Memperkenalkan diri. Nama, ya, kelas, ya. Iya, nama, kelas, umur, status. Ya, nama saya Gideon Alfred. Teman-teman mungkin yang baru kenal, saya melayani di Gereja Bethany Pleasure of God Cirebon, bagian anak muda, saya youth pastor di situ. Di Gereja Bethany Pleasure of God Cirebon, teman-teman, ada pelayanan tiap hari Sabtu. Jam 5 kami udah ada ibadah onsite anak muda teman-teman. Dan bagi yang mau kepoin Instagram saya bisa Gideon ALF ya. Jangan Instagram yang lain, cuma itu aja. Iya benar. Saya tambahin official karena saya bukan artis ya. Duta Kerajaan Allah ya. Wes, Duta Kerajaan Allah. Iya dong. Kemana-mana membawa lawatan Tuhan ya, menjangkau jiwa-jiwa anak muda ya, luar biasa. Oke, nah kalau memang mungkin ada pendengar setia Suara Gracia, Pastor Gideon ini dari dulu selalu dekat dengan radio ya, sebagai tamu di Muda Ceria ya, tahu banget gitu ya, anak remajanya seperti gimana dulu ya. Kelas 5 SD gue dulu. Selalu punya cerita ya. Cuma nganterin doang waktu itu, cuma nganterin. Nganterin doang ya. Sekarang jadi narasumber, puji Tuhan, selalu jadi berkat. Wah, ya. Terima kasih Pastor Gideon. Happy weekend. Sama-sama. Sukses selalu buat pelayanannya. Salam buat keluarga, buat anak-anak rohani juga ya. Semakin dahsyat di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Ya, kalau Muda Gracia dimanapun Anda berada, pagi ini kita sudah menuntaskan program Yang Enfresh, dan saya akan kembali lagi bersama dengan Anda pada pukul 11 nanti dalam talk show motivasi bersama Stefanus Cahyanto SE ya. Pastikan Anda terus bergabung, keluarga Gracia bersama Suara Gracia FM selama 24 jam dalam satu minggu mengudara memberkati Anda semua. Dan akhir kata, saya Leo pamit undur. Selamat pagi, happy weekend. Tuhan memberkati.